Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan ya untuk materi botani farmasi. Materi selanjutnya yaitu morfologi dan anatomi organ reproduktif ini pada tanaman ya. Organ reproduktif pada tanaman itu apa aja sih? Ini ya, jadi organ yang digunakan untuk tanaman bereproduksi ya, diantaranya yaitu buah, bunga, dan biji. Nah, nanti bagian morfologi dan anatomi yang dipelajari dari buah, bunga, dan biji pada tumbuhan ya, ini pertama fungsinya apa dan bagian-bagiannya apa saja dari organ tanaman tersebut. Oke, ini yang pertama ya, ini organnya yaitu bunga ya. Bunga itu fungsi utama bunga pada tanaman yakni sebagai alat reproduksi ya. Ini ya, sebagai alat reproduksi. Nah, pada bunga itu terdapat alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Jantan disebut dengan benang sari, sementara yang betina disebut dengan putik ya. Ini bagian yang pertama, ini kelopak bunga. Kelopak bunga ini melindungi bunga khususnya ketika masih dalam keadaan kuncup ya. Kelopak bunga ini dia berfungsi untuk melindungi mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini ketika sudah mekar itu biasanya bentuknya lebih besar ya. Kemudian dia mempunyai warna yang beraneka ragam, itu terutama untuk menarik serangga ya dalam proses penyerbukan. Nah, kemudian nanti di dalam mahkota tadi ada benang sari, dan benang sari ini kemudian nanti di dalamnya lagi ada putik ya. Nah, ini ya tadi ya, ada kelopak. Di dalam kelopak nanti ada mahkota. Nah, di dalam mahkota itu ada stamen atau benang sari, dan di dalam benang sari itu nanti ada gynoecium atau putik ya. Nah, perlu diingat juga bahwa di dalam tanaman itu ada yang bisa dibedakan antara kelopak dengan mahkotanya. Nah, ada yang tidak bisa dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Nah, apabila perhiasan bunga ini kelopak dan mahkotanya tidak bisa dibedakan, maka disebut dengan tepal ya. Nah, kalau dia bisa dibedakan itu disebut dengan sepal untuk kelopaknya, dan untuk mahkotanya disebut dengan petal. Ini disebut dengan perhiasan bunga ya. Oke, ini ya. Ini ada sepal atau kelopak ya, yang ini. Kemudian ini sepal, kelopak, kemudian ini petal ya. Petal itu mahkota bunga yang berwarna ini. Nah, di dalam perhiasan bunga ini, di dalam kelopak dan mahkota itu ada yang disebut dengan stamen ya atau benang sari, dan di tengahnya itu adalah karpel tadi atau putik. Nah, kesemuanya ini melekat pada namanya dasar bunga atau disebut dengan reseptakel ya. Ini stigma ini kepala putik, stel ini badan putik, dan ovari ini kemudian ini pembagian bunga ya. Jadi pengelompokan bunga itu sebenarnya juga ada bermacam-macam ya. Nah, yang paling gampang untuk dibedakan yaitu ini ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ini. Oke. Apa sih bedanya antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Oke, ini ya. Jadi bunga sempurna itu dilihat dari kelengkapan jenis kelaminnya ya. Jadi di sini apabila bunga memiliki benang sari dan putik, maka dia disebut dengan bunga sempurna. Namun apabila bunga tidak hanya memiliki salah satu jenis kelaminnya, misalnya dia hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik saja, maka disebut dengan bunga tak sempurna ya, yang ini ya. Oke, nah ini disebut juga dengan hermafrodit ya, atau bunga banci ada yang menyebutnya. Kemudian untuk bunga tak sempurna ada yang menyebutnya juga bunga berkelamin tunggal ya. Nah, ini contoh-contohnya.
Ini untuk fase reproduksi secara generatif ya, yang ini atau secara kawin ya, itu hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan tingkat tinggi ya. Tumbuhan tingkat tinggi ini tumbuhan yang bentuk daun, batang, dan akarnya itu dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian ini pemanfaatan bunga di bidang farmasi ya. Jadi bunga itu biasanya harum ya. Harum. Nah, kenapa sih bunga harum? Karena di dalam bunga itu biasanya banyak terdapat minyak atsiri ya. Jadi biasanya pemanfaatan bunga ini dengan mencari atau menyuling minyak atsiri yang terdapat di dalam bunga. Nah, kalau minyak atsiri sendiri itu manfaatnya banyak ya. Biasanya dia digunakan sebagai pewangi alami atau juga bisa digunakan sebagai obat-obatan ya, atau banyaknya itu sebagai aromaterapi ya. Oke, untuk bunga ini saya rasa cukup di sini. Kita lanjutkan untuk organ selanjutnya, yakni biji ya. Nah, biji ini terbentuk dari hasil pembuahan di dalam bakal buah dan berkembang jadi bakal biji. Oke, bakal biji ini disebut juga dengan embrio ya. Embrio